Hai korang semua, apa khabar semua? Okay, kembali lagi ke channel Cik Lin Fazlina. Okay, hari ni Cik Lin nak buat satu video reaction. Nak ajak korang semua, especially sahabat yang berada di Malaysia, Brunei, Singapura ataupun di mana-mana selain Indonesia. Sebab apa Cik Lin cakap macam tu? Sebab Cik Lin nak ajak korang semua follow Cik Lin, nak explore satu tempat wisata Cik Lin boleh katakan best, okay, yang mungkin pada korang semua tak tahu adanya tempat menarik ni. Video reaction ni Cik Lin nak memperkenalkan. Cik Lin pun baru nak kenal-kenal, memperkenalkan. Okay, tak, Cik Lin nak ajak korang semua kita sama-sama explore satu tempat ni yang berada di sebuah kepulauan, Kepulauan Sulawesi, salah satu kota yang berada di Pulau Sulawesi, iaitu Kota Makassar. Pernah dengar tak Kota Makassar? Macam Cik Lin kalau dekat Malaysia ni lah, sekadar info. Kat Malaysia ni, kalau kami ni, kalau Cik Lin lah, Kota Makassar ni jarang Cik Lin dengar. Kalau untuk berwisata ni, biasanya kalau kat sini banyak yang orang share untuk kita orang pergi melancong ke Indonesia tu, biasanya Jakarta, Bandung, Pulau Lombok, Yogyakarta, apa lagi, Bali, macam tu. Tapi kalau untuk Kota Makassar ni, pada Cik Lin ni kira macam baru dengar. Sebab tu Cik Lin kata Cik Lin baru nak mengenali Kota Makassar ni. Jom kita tengok sama-sama. Okey, so korang jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Okey korang, seperti yang Cik Lin janjikan tadi, Cik Lin nak buat satu video reaction. Okey, Cik Lin ambil daripada YouTube, okey, daripada channel Indonesia Natural Tourist. Okey, channel ni Cik Lin dah subscribe, so korang juga jangan lupa subscribe channel ni, kita support channel yang bermanfaat macam ni. So dalam video ni beliau berkongsi 10 tempat wisata di Makassar dan sekitarnya paling popular. Gitu. Tonton sama-sama. 3, 2, 1, play. Makassar merupakan kota besar yang terletak di Sulawesi Selatan. Sebagai tujuan wisata, mungkin Anda belum terlalu populer dibandingkan dengan destinasi lainnya. Padahal kota ini menyimpan segudang keunikan serta keindahan di dalamnya. Anda dapat mengeksplornya secara keseluruhan di setiap sudut kotanya. Kota Daeng ini memang lebih terkenal dengan aneka sajian kuliner yang sudah dikenal masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun perlu Anda ketahui bahwa tempat ini memiliki banyak sekali destinasi wisata, baik berskala lokal maupun cita rasa internasional. Baik itu wisata alam, wisata edukasi, atau bahkan wisata sejarah ada di kota ini. Berikut 10 tempat wisata di Makassar dan sekitarnya paling banyak dikunjungi menurut wisata tanah air. Tapi sebelum Anda menyaksikan video berikut ini, alangkah baiknya Anda pencet tombol like dan subscribe-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari wisata tanah air loh guys. Pantai Losari. Pantai Losari tentu sudah tidak asing lagi, terutama bagi warga Makassar dan sekitarnya. Pantai yang berlokasi di sebelah barat kota Makassar ini sudah menjadi ikon dari kota Makassar dan merupakan salah satu tempat wisata di Makassar yang paling populer. Maknanya mesti kena pergilah sini Pantai Losari tidak hanya menjadi ikon kota Makassar, melainkan juga menjadi destinasi wisata favorit bagi keluarga di Makassar dan sekitarnya. Selain itu, Pantai Losari juga menyuguhkan panorama alam yang menakjubkan. Bagi Anda yang ingin bersuah foto, pihak pengelola tempat wisata ini juga telah menyediakan berbagai spot foto yang unik. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Pantai Losari tidak akan dikenai biaya sepeser pun alias gratis. Akan tetapi Anda tetap harus membayar ongkos parkir sebesar Rp3.000 sampai dengan Rp10.000 sesuai dengan jenis kendaraan yang Anda gunakan. Sedangkan untuk jam operasionalnya, tempat wisata ini buka setiap hari selama 24 jam loh guys. 24 jam lah buka. Bugis Waterpark. Bugis Waterpark adalah sebuah objek wisata di Makassar yang dibuka untuk umum sekitar tahun 2012 lalu.
Bugis Waterpark menyajikan perpaduan suasana modern dan budaya Makassar yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Tempat wisata ini memiliki 6 kolam renang, di mana setiap kolamnya memiliki wahana adrenalin yang berbeda-beda. Para pengunjung dapat bebas mencoba setiap kolamnya. Beberapa wahana yang ada di tempat ini pun menawarkan kemewahan serta kenyamanan untuk memanjakan liburan para wisatawan. Untuk lokasinya, tempat wisata ini berada di perumahan Bukit Baruga, Jalan Sektor Mahamero, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk harga tiket masuknya, objek wisata ini termasuk ramah di kantong. Pada hari Senin hingga Jumat, tiket masuknya mencapai Rp150.000 per orang. Untuk hari Sabtu, harga tiketnya sebesar Rp180.000. Sedangkan untuk hari Minggu atau hari libur sebesar Rp200.000 loh guys. Ini orang dewasa pun seronok nih mandi nih. Pulau Samalona. Pulau Samalona. Pulau Samalona adalah pulau yang masuk dalam wilayah Indonesia Timur. Tepatnya masuk dalam kawasan administrasi pemerintahan Kota Makassar. Yang paling diunggulkan dari pulau ini adalah alam bawah laut yang menyimpan sejuta pesona dan biota unik. Bahkan terkadang Pulau Samalona ini dipromosikan sebagai tempat wisata pada event para wisata internasional. Pulau Samalona bisa Anda temukan di Indonesia bagian timur, yaitu Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau yang dihuni oleh masyarakat Bugis ini bisa Anda kunjungi di bagian barat Kecamatan Wajo. Letak lokasinya juga sangat strategis karena berdekatan dengan Pantai Losari. Untuk menuju ke tempat wisata ini, Anda harus menyewa speedboat dengan biaya sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 30 menit hingga 45 menit loh guys. Dekat sejam juga lah. Lantebung. Hutan mangrove Lantebung kini jadi ekowisata favorit wisata di Kota Makassar. Selain hutan rawa dengan pohon-pohon mangrove-nya, lokasi ini juga sudah didandani cantik dengan spot warna-warni sehingga tempat lebih kekinian atau instagramable. Cantik jambatan itu. Hutan mangrove Lantebung berada di pesisir utara Makassar, tepatnya di Desa Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tama Landrea. Hamparan hutan bakau seluas 2 km ini bukan hanya objek wisata, tapi juga lokasi warga mengais rezeki dengan mencari kepiting. Hutan mangrove Lantebung juga dilengkapi pondokan kecil dan gazebo untuk beristirahat. Anda bisa berjalan-jalan atau bersantai sambil menikmati panorama hutan mangrove dan laut. Hutan mangrove Lantebung bisa ditempuh sekitar 25 menit naik sepeda motor dari Kota Makassar. Untuk masuk ke wisata ini, Anda cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 loh guys. Rp5.000 tiketnya. Tapi panjang juga nak jalan kat Titi ni. Nampak? Titi dia tu cantik warna-warni kan. Pantai Akarena. Pantai Akarena merupakan pantai berpasir hitam yang sangat mempesona, menjadikan pantai ini sebagai pilihan yang tepat untuk rekreasi bersama keluarga. Pantai Akarena menawarkan berbagai sarana untuk bersantai, bermain, serta berolahraga bagi seluruh keluarga. Untuk harga tiket masuknya, Pantai Akarena sangat terjangkau, hanya sebesar Rp4.000 ditambah parkir kendaraan sebesar Rp2.000 sampai Rp5.000. Anda sudah bisa menikmati romantisme suasana sunset di Pantai Akarena. Sedangkan untuk alamatnya, pantai ini berlokasi di Jalan Tanjung Bunga, Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan loh guys. Sulawesi Selatan. Fort Rotterdam atau yang akrab disebut sebagai Benteng Ujung Pandang bisa menjadi rekomendasi wisata di Makassar yang selanjutnya. Tempat wisata ini merupakan peninggalan bersejarah dari Kesultanan Goa yang pernah berjaya pada abad ke-17. Wisata ini bisa menjadi lokasi wisata yang memiliki spot foto yang instagramable karena memiliki gaya arsitektur era 1600-an dengan bangunan yang terlihat mencolok. Terletak di Jalan Ujung Pandang, Fort Rotterdam bisa kamu kunjungi setiap hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Benteng Fort Rotterdam buka di hari Senin hingga Minggu dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore.
Harga tiket masuknya adalah sukarela. Anda dapat membayar seikhlasnya tanpa dibatasi nominalnya. Akan tetapi untuk ke museum tiket masuknya adalah sebesar 7.500. Namun museum hanya buka pagi hari dari jam 8 hingga 12.30 siang dari Selasa hingga Minggu loh guys. Liang. Tempat wisata yang satu ini merupakan destinasi wisata yang terletak di dalam Taman Nasional Bantimurung. Leang-Leang Maros merupakan wisata prasejarah yang menawarkan gua prasejarah di mana terdapat bukti tapak tangan manusia purba. Selain itu, kamu juga bisa memasuki gua tersebut. Namun karena lumayan sempit dan licin, disarankan untuk berhati-hati. Kamu juga bisa menikmati pemandangan bebatuan kars yang disusun secara rapi untuk memberikan ruas jalan di tengah. Mempunyai suasana yang asri dengan rumput yang hijau, bebatuan kars bisa menjadi pemandangan yang menarik untuk kamu nikmati. Leang-Leang adalah sebuah nama kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan loh guys. Pak, cantik batu-batu dia ni, unik. Unik. 8 Launa. Lapa Launa menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi saat datang ke Kota Makassar. Terletak di Dusun Waruwe, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Lapa Launa merupakan wisata yang terletak kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Anda bisa berkemah dengan pemandangan dari ketinggian yang sangat indah. Selain terkenal dengan hamparan padang rumput, Lapa Launa juga menyediakan berbagai fasilitas lain yang bisa kamu coba. Beberapa fasilitas wahana itu adalah Flying Fox sepanjang 270 meter, mountain bike park, gazebo, dan spot foto yang pastinya sangat instagramable. Untuk mengunjungi lokasi ini dianjurkan untuk memeriksa kondisi kendaraan karena harus melewati jalanan yang cukup terjal. Kamu pun harus mempersiapkan perbekalan juga bahan bakar yang cukup loh guys. Mesti sejuk, kawasan macam ni mesti sejuk. Seronok kalau tempat macam ni. Dingin, sejuk, nyaman. Helena Sky Bridge. Di dalam Taman Nasional Bantimurung ada satu tempat wisata yang menantang adrenalin setiap pengunjung. Namanya Helena Sky Bridge. Di sini pengunjung bisa menguji adrenalin mereka dengan menaiki jembatan gantung yang memiliki tinggi lebih dari 100 meter. Saat berada di atas jembatan, pengunjung bisa melihat kerajaan kupu-kupu yang bisa menjadi spot foto menarik. Kamu juga bisa berburu spot foto lainnya seperti latar pegunungan kars yang khas di sana. Sedangkan untuk harga tiket masuknya sekitar Rp25.000, buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 17. Untuk lokasinya berada di Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan loh guys. Dia jadi macam takut, gayat-gayat macam tu. Siapa yang berani boleh pergi sini. Sky Bridge. Apa lagi? Air terjun Lakola. Air terjun Lakola adalah salah satu air terjun terindah di Kabupaten Maros yang lokasinya tepat berada di Dusun Malaka, Desa Cendrana Baru, Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Destinasi wisata air terjun ini tergolong unik karena memiliki tingkatan-tingkatan dan volume air yang mengalir cukup banyak sepanjang tahun. Dalam 3 tahun terakhir ini telah menarik banyak wisatawan dari luar daerah untuk mengunjunginya. Air terjun ini berada di kawasan hutan produksi dengan kondisi medan yang sangat menantang, di mana untuk sampai ke air terjun ini Anda harus berjalan kaki sekitar 2 km dan menuruni ratusan anak tangga loh guys. Nah, itulah 10 tempat wisata di Makassar dan sekitarnya yang paling banyak dikunjungi menurut wisata tanah air. Oke. Macam mana? Menarik kan perkongsian video tadi? Cik Lin sendiri pun secara jujur orang kata macam teruja tengok perkongsian tadi tu, tempat-tempat menarik yang ada di Kota Makassar tu. Macam Cik Lin memang baru mengenali Kota Makassar ni. Maksud Cik Lin baru tahu info-info macam tempat-tempat wisata yang best dekat Kota Makassar ni.
Sebab kita jarang, kalau Cik Lin lah, Cik Lin sebagai orang Malaysia kat sini, kalau Cik Lin tak tahu orang lain jarang diceritakan ataupun jarang dikongsikan tentang Kota Makassar ni. Apa yang bestnya ada di Kota Makassar, apa yang istimewanya Kota Makassar ni. Jadi di video ni menjadi salah satu pengetahuan lah untuk Cik Lin. Di Kota Makassar ni ada tempat yang best-best macam ni. Macam tu. InsyaAllah Cik Lin akan berkongsi lagi dengan korang. Kita explore lagi tempat-tempat yang best-best di Indonesia ni. Kita tak tahu kan rezeki kita, bila manalah tahu kita ada, orang kata ada rezeki nak berkunjung ke Indonesia, mana tahu melalui video-video Cik Lin kongsi ni korang dapat idea. Jomlah kita pergi kat sini, jomlah kita pergi kat sini. Mana tahu kan. Semoga dengan perkongsian ni dapat memberikan manfaat pada korang semualah yang menonton channel ni. Macam tu. Kita jumpa lagi di next video. Kalau ada kesilapan atau apa-apa yang Cik Lin cakap ataupun komen di video ni ada yang salah ke, kesilapan ke, Cik Lin harap korang maafkan lah. Komen pun boleh apa yang Cik Lin tengok kat video ni. Kalau ada kekurangan, korang boleh komen dekat bawah, nanti Cik Lin baca. Okay? Pada korang yang PM tepi Cik Lin, minta Cik Lin react video ni, react video tu kan, InsyaAllah akan Cik Lin tunaikan. Korang tunggu je, nanti Cik Lin akan tunaikan lambat dengan cepat je. So korang tunggulah korang teruskan support channel Cik Lin semua. Okay? Assalamualaikum. Bye.